Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwiyah Nur, NIM 1965140003, Prodi Ilmu Administrasi Negara kelas A. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa poin, yaitu poin pertama, All Public Administration. All Public Administration atau OPA, atau biasa juga dikatakan administrasi publik klasik. OPA ini dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat dan Woodrow Wilson. Beliau menyatakan bahwa bidang administrasi sama dengan bidang bisnis. Maka dari itu muncul konsep OPA yang memiliki tujuan melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan dengan netral dan profesional. Sebagaimana dijelaskan oleh Teguh Kurniawan bahwa pergeseran paradigma administrasi publik dari perilaku model klasik dan NPM ke good governance pada masa perkembangan awal administrasi publik dikenal dengan konsep yang sangat legislatif dengan berbagai macam aturan yang mengikat, struktur organisasi yang hierarkis yang kurang memungkinkan adanya koordinasi, dan berbagai fungsi sangat sentralistik dan betapa besarnya dominasi pemerintah dalam berbagai hal termasuk pelayanan publik. Poin kedua yaitu NPM atau New Public Management. New Public Management merupakan paradigma baru pada tahun 1990. Istilah NPM ini pertama kali dikemukakan oleh Christopher Hood. NPM atau konsep NPM muncul pada tahun 1980-an. Digunakan untuk melukiskan sektor publik di Inggris dan Selandia Baru. NPM menekankan bahwa adanya kontrol atas output kebijakan pemerintah, desentralisasi otoritas manajemen, mengenalkan pada dasar kuasi mekanisme pasar serta layanan yang berorientasi customer. Asas NPM berasal dari pendekatan atas manajemen publik dan birokrasi. Poin ketiga yaitu New Public Service atau NPM. Konsep yang dimunculkan melalui tulisan Jomet Pesahar dan Robert. Paradigma NPS dimaksudkan untuk mengkonter paradigma administrasi yang menjadi arus utama atau mainstream, yakni paradigma NPM, dan juga dianggap sebagai usaha kritikan terhadap paradigma New Public Administration, All Public Administration atau OPA. Meskipun secara garis besar hanya ada 3 paradigma dalam pelayanan publik, namun ada beberapa akademis yang menyatakan bahwa governance merupakan salah satu paradigma dalam pelayanan publik. Governance atau sekarang lebih dikenal dengan good governance biasa dikatakan menyempurnakan konsep-konsep sebelumnya. Jika pada masa-masa sebelumnya kekuasaan dan penyelenggaraan pemerintah lebih didominasi oleh negara, maka pada good governance partisipasi dari aktor bisnis dan masyarakat sangat ditekankan dengan tujuan agar terciptanya kebijakan pemerintah yang dapat menyentuh semua aspek kebutuhan masyarakat, baik itu untuk sektor privat maupun untuk masyarakat pada umumnya. Poin keempat yaitu good governance. Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Adapun prinsip-prinsip good governance yaitu yang pertama, partisipasi masyarakat. Yang kedua, tegaknya supremasi hukum. Yang ketiga, transparansi.
Yang keempat, peduli pada stakeholder. Yang kelima, berorientasi pada konsensus. Yang keenam, kesetaraan. Yang ketujuh, efektivitas dan efisiensi. Yang kedelapan, akuntabilitas. Dan yang kesembilan, visi strategis. Poin kelima yaitu sound governance. Konsep sound governance digunakan untuk menggambarkan sistem pemerintahan yang bukan hanya jelas secara demokratik dan tanpa cacat secara ekonomi, finansial, politik, konstitusional, organisasi, administratif, manajerial, dan etika, tapi juga jelas secara internasional dalam interaksinya dengan negara-negara lain, dengan bagian pemerintahannya dalam cara independen dan mandiri. Baiklah, pada bagian terakhir merupakan kesimpulan dari video reformasi birokrasi yang terlahir dari NPS. Berbicara mengenai birokrasi di Indonesia saja saat ini belum memberikan kesan yang terlalu baik kepada masyarakatnya, sehingga perlu dilakukan usaha dan inovasi untuk menciptakan model pelayanan publik yang lebih baik lagi. Untuk mendorong hal ini, disahkanlah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang berisikan standar pelayanan dan diharapkan perkembangan dalam pelayanan publik sehingga reformasi birokrasi akan mengubah pelayanan publik menjadi lebih baik lagi, sehingga dapat dijadikan contoh untuk pelayanan publik yang lainnya. Dan kedepannya dengan birokrasi yang profesional, ramah dan integritas sehingga menciptakan kemajuan dalam masyarakatnya. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.